Ulama'ana al-kiram wa masyaikhana al-afadil, yang terhormat Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan sebenarnya nggak kelihatan saya Pak Menteri itu, dan Menengah, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Penasihat Presiden Bidang Keamanan, Bapak Dudung Abdurrahman, saya sebut spesial khusus Dudung, utusan khusus istilahnya ya, utusan khusus. Al-Mukarram Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Anwar Iskandar, para pengurus MUI, Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pengurus MUI, dan seluruh pengurus MUI wilayah, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Majelis Ulama Indonesia 50 tahun berkhidmat untuk umat, untuk bangsa dan negara. Majelis Ulama tidak boleh berhenti dan harus terus melakukan pengabdian itu. Majelis Ulama berkhidmat berdasarkan perannya sebagai khadimul ummah dan juga pelayan umat, dan juga sebagai sadiqul hukumah, mitra pemerintah. Dan juga tidak boleh berhenti. Sebagai khadimul ummah banyak hal yang sudah dilakukan, yaitu himayatul ummah anil i'tiqadatil fasidah, menjaga umat dari akidah-akidah yang rusak. Himayatul ummah anil afhamil munharifah, dari faham-faham yang menyimpang. Himayatul ummah anil fatawa asyaddah, menjaga dari fatwa-fatwa yang nyeleneh. Wal fatawa at-tasyaddudiyah, fatwa-fatwa yang kereng satu tasyaddudiyah itu keras-keras. Wa anil fatawa at-tasahuliyah, juga fatwa-fatwa yang dimudah-mudahkan. Karena fatwa itu harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Himayatul ummah anil akli wa syurbi ghairil halal, menjaga umat dari makan minum tidak halal. Himayatul ummah anil muamalah ghairu masyru'ah, dari muamalah yang tidak sesuai syariat, dan lain-lain sebagainya. Dan yang masih perlu terus dimantapkan dan dijaga terus adalah himayatul ummah anit tafarruq wal ikhtilaf, menjaga umat dari perpecahan dan perselisihan. Ini kunci. Sebab kalau sudah ada perpecahan, ada perselisihan, program apapun tidak akan bisa kita laksanakan. Dan kerukunan, karena kerukunan khusus antar umat, ini adalah kunci daripada kerukunan antar agama, kerukunan antar sesama bangsa. Karena itu ini, tapi
rusaknya kerukunan itu umat itu karena tidak rukunnya ulamanya. Jadi yang harus pertama dijaga itu himayatu ulama, dijaga ulamanya anit tafarruq wal ikhtilaf, dari perselisihan dan juga dari perpecahan. Allah Subhanahu wa taala sudah meminta kepada kita karena ini penting. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kamu jangan seperti orang-orang yang berselisih dan berpecah belah. Seperti apa berselisih dan berpecah belah? Syekh Nawawi mengatakan, ya, bi ansara kullu wahidin minar ruhbani raisan fi baladin. Masing-masing pendeta itu dulu jadi rais sendiri di masing-masing negara. Sumakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Seperti apa berselisih itu? Bi ansara kullu wahidin minhum yadda'i annahu 'alal haq. Masing-masing mengaku benar, wa anna sahibahu 'alal batil, temannya itu batil. Masing-masing mengaku benar, masing-masing jadi kepala sendiri, tidak ada konektivitas, tidak ada ketersambungan antara satu dengan yang lain. Masing-masing. Imam Fakhrul Razi mengatakan, "Lau ansafta alimta anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufuna bitilka sifah." Kalau kamu perhatikan, maka kamu tahu bahwa ulama kita zaman ini, zamannya Imam Fakhrul Razi, mausufuna bitilka sifah, mereka sifatnya seperti itu. Masing-masing di negaranya, masing-masing mengaku benar, menganggap yang lainnya salah. Terjadi konflik-konflik yang tidak. Nah, itu dulu 1000 tahun yang lalu. Saya bilang, jangan-jangan sekarang lebih jelek dari itu. Bukan lagi ra'isan fi baladin, tapi ra'isan fi qaryatin. Masing-masing di kampung jadi rais sendiri. Wa ra'isan fi ma'hadin. Masing-masing rais di masing-masing pondoknya. Wa ra'isan fi ormasin. Masing-masing rais pada ormasnya masing-masing. Tidak ada konektivitas, ittisalat di antara mereka itu. Saya kira ini hal yang penting yang harus kita jaga supaya tidak terjadi perpisahan itu. Hadirin sekalian, Sadiqul Hukumah, mitra pemerintah, sejak awal memposisikan MUI sebagai mitra pemerintah. Dalam arti, kalau menurut Syekh Nawawi itu, sadiqin sadukun. Sadiqun sadukun. Sahabat yang jujur, yang benar. Yang benar itu apa? Kalau benar dibenarkan, kalau salah disalahkan. Itu namanya sadiq. Tidak mengatakan yang benar pun disalahkan, atau yang misalnya salah dibenarkan. Tidak, itu bukan sadiqun sadukun. Jadi itu fungsi itu, sadiqun sadukun. Karena itu ada program pemerintah benar, baik untuk kepentingan rakyat, tidak usah takut dikatakan menjadi antek pemerintah, itu harus kita dukung semuanya. Contoh, perumahan rakyat. Ini program menguntungkan rakyat, memberikan kemudahan. Ini bukan hanya kita itu sebagai sadiqul hukumah, mitra pemerintah. Ini juga dalam rangka khadimul ummah. Karena memberikan kemudahan untuk mendapatkan perumahan, itu bagian dari perintah agama, minimal itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu Pak Marwar harus ada yang menjalankan, kalau tidak dosa semua. Di dalam kitab Fathul Mu'in, nah ini kitab, ini bahasa kitab ya. Salah satu fardu kifayah itu daf'u dararin maksumin. Menghilangkan bahaya dari orang yang maksum, terhormat.
Orang terhormat itu siapa saja, min muslimin, orang muslim, au dhimmin atau non muslim yang dhimmi dalam perlindungan, au musta'manin atau dalam perlindungan umat. Kalau bahasa sekarangnya au muwataqin atau ada kesepakatan untuk berdampingan secara damai. Itu bukan orang Islam saja, non muslim, muslim apapun agamanya, ya. Kalau ada bahaya yang menimpanya, itu harus dihilangkan. Daf'il darari. Bahasa apa itu? Ja'iin, lapar, tidak makan. Nah, ini memberi makan itu, ini fardu kifayah. Jadi itu harus kita dukung. Itu bukan hanya program pemerintah, tapi juga kewajiban agama dalam rangka khadimul ummah. Jadi ada yang kita melanjutkan misi mitra pemerintah, tapi juga agama. Lam yasil li halatil ittirar, belum sampai kepada bahaya betul, sampai tidak makan, kurang makan. Kalau sampai dia tidak makan, fardu ain, arti tiap orang yang mampu harus memberikan itu. Itu awarin atau tidak punya pakaian, aw nahwihima atau seperti itu, tidak punya rumah, tidak punya papan. Jadi di dalam hal ini fikih itu sudah mengucapkan fardu kifayah, menyiapkan makanan, menanggulangi kemiskinan, tidak makan, menanggulangi tidak ada pakaian, sandang, pangan, papan. Tiga-tiganya itu menjadi minimal. Itu fardu kifayah. Karena itu programnya Pak Marwar bukan saja program pemerintah yang harus dibantu oleh MUI, tapi itu juga kewajiban MUI dalam melaksanakan khadimul ummah. Saya kira jelas. Dan kita tidak tanggung-tanggung. Harus kita sokong sebagai mitra. Sadiqun saduqun. Mitra yang jujur, yang benar, gitu. Saya kira itu. Tapi juga kalau tidak betul, kita luruskan. Makanya itu dalam bermitra itu ada dua pengertiannya. I'anatan wa taqwiman. I'anatan membantu, yang kedua meluruskan. Alhamdulillah Bapak Presiden bilang, saya siap dikritik, asal jangan nyinyir. Nah, MUI perlu membetulkan kalau tidak misalnya, tapi tidak melalui kritik, tidak melalui nyinyir, tapi melalui tausiyah namanya itu. Wa tawasaw bil haq. Apa artinya tausiyah itu? Tausiyah itu adalah tahmilu makna nushi minal muhib lil muhib, yaitu mengandung arti pengertian memberi nasihat dari orang yang mencintai, atau minal mahbub ilal mahbub, dari orang yang dicintai kepada yang dicintai. Jadi orang yang saling mencintai bentuknya adalah tausiyah, bukan kritik, bukan nyinyir. Artinya apa? Kalau MUI memberikan tausiah kepada pemerintah, artinya MUI mencintai pemerintah, itu namanya itu. Jadi bahasanya bahasa tausiah. Ya. Jadi sekali lagi itu namanya, ya, ini apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo sama dengan dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu khalifah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Qad wulitu amrakum walastu bi khairikum. Saya diserai urusan kalian. Saya bukan yang terbaik di antara kalian. Bukan. Ya. Tapi saya yang sebagai pemanggang mandat. Oleh karena itu saya harus menjalankan tugas ini. Walaupun saya bukan orang yang terbaik dari kalian. In ahsantu, kalau saya benar, baik, fa'ainuni, bantu saya. Wa in asa'tu, dan kalau saya tidak baik, faqawwimuni, luruskan saya. Nah,
Oleh karena itu, di dalam menempatkan dirinya MUI sebagai sadiqul hukumah, tugasnya adalah i'anatan wa taqwiman, memberikan bantuan sepenuhnya dengan pernyataan, dengan statement, dengan kegiatan-kegiatan, bahkan dengan doa. Doa itu harus bantu. Sayyid Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in, mengatakan, "Lau anna li da'watun mustajabatun, lau anna li 'indallahi da'watun mustajabatun, la khasastu biha as-sultana." Kalau saya punya doa yang diijabah oleh Allah, misalnya saya punya doa, saya akan berikan kepada penguasa. Doa saya itu. Ketika ditanya, qila lahu kaifa? Kenapa? Doanya kok untuk penguasa? Apa katanya Syekh Hasan Basri? Li'annahu yuslihu biyadihi syai'an katsiran. Karena penguasa itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dia bisa mengubah banyak hal, memperbaiki banyak hal. Karena itu, kalau saya punya doa, saya untuk penguasa supaya dia bisa mengubah banyak hal untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa. Itu. Jadi MUI jangan berhenti berdoa kepada pemerintah supaya bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk rakyat dan mendukung. Karena itu ketika Pak Prabowo, Presiden, akan mengatakan menjalankan pasal 33, saya katakan kami dukung. Dan itu sesuai dengan gerakan MUI. MUI sudah lama itu, Pak Menteri Perumahan, Pak Marwan. Ya, bahkan MUI sudah meluncurkan apa yang kita namakan, itu namanya ABI. ABI itu Arus Baru Ekonomi Indonesia, yaitu pembangunan ekonomi dari bawah, bukan dari atas. Karena seperti dikatakan Pak Prabowo, dari atas itu dengan teori trickle down yang diharapkan nanti netes, ternyata sampai sekarang enggak netes ke bawah itu. Jadi dibalik dari bawah, itu yang kami namakan di MUI ABI, Arus Baru Ekonomi Indonesia. Terakhir hadirin sekalian, saya inginnya terakhir, juga yang harus kita kuatkan adalah sumber daya manusia. Para mursyidun, para pemberi petunjuk ini, atau harus mampu, harus komprehensif, harus punya ilmu yang cukup. Sebab kalau tidak, nanti dia bisa tidak memenuhi harapan. Di dalam kitab Iqadul Himam itu dikatakan, orang yang bisa memberikan irsyad itu orang yang yafhamuna anillah fi kulli syai', memahami dari Allah semua hal. Wa ya'rifuna fi kulli syai', mengetahui semua hal. Wa yashrabuna min kulli syai', minum dari semua hal. Difaham, mengerti, dan meminum, mencerna dari semua hal. Fa idza kanu kadzalik, kalau sudah seperti itu, faqad istaqallu bi anfusihim, dia sudah mandiri. Dia sudah mandiri, wa ta'ahhalu li irsyadi ghairihim, dan layak untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Jadi dia harus mantap dulu dirinya itu. Bahkan di situ diungkapkan, katanya itu, man lam yafham sariral bab, siapa yang tidak tahu suara pintu, wala tanina dzubab, tidak paham gemermengannya suara lalat, wala nabihal kilab, dan tidak mengerti suara gonggongan anjing,
nggak ngerti suara pintu membedakan, nggak ngerti suara lalat, nggak ngerti suara gonggongan anjing. Falaisa min dzawil albab, dia bukan orang yang punya akal, punya otak. Dia belum punya otak. Dia harus tahu membedakan berbagai macam suara, teriakan, isu-isu dan berbagai macam itu. Wa man lam yablugh hadzal maqam, kalau dia belum sampai kepada ini makam, ini kedudukan zawil albab, fala budda ayyal zamal ush, dia jangan keluar dari sarangnya dulu. Jangan keluar. Ya. Fi hadanati man yarzuquhu, dalam naungan orang yang memberi makan dia, memberi rezeki dia. Dah disarang saja kayak burung. Fa idza tara minal ush, kalau dia keluar dari sarang, qabla tarbiyatil jadah, sebelum sayapnya kuat kayak burung, istadatul kilab wal bizan, dia akan menjadi mangsa buruannya serigala-serigala dan burung elang. Jadi kalau burung belum sayapnya bisa terbang, dia keluar, wah jadi santapan itu. Wala'ibat bihin nisa wasibyan, dan jadi mainan perempuan-perempuan dan anak-anak. Dia jadi mainan. Karena apa? Sayapnya belum kuat. Kuatkan sayapnya, siapkan dia supaya mampu menghadapi itu. Oleh karena itu, untuk yang menghadapi hal-hal yang ruwet di dalam masyarakat, perlu orang yang faham. Bahkan Syekh Nawawi mengatakan, wahadil umur min furudil kifayah. Amar ma'ruf itu fardu kifayah. Kenapa? Li'annaha la taliqu illa minal alim bil hal wa siyasatin nas. Karena hal ini tidak layak kecuali orang yang ngerti dengan keadaan, kondisi, hal, dan siasat orang. Orang ini seperti apa? Hatta la yuqi'al manhiya wal ma'mura fi ziyadatil fujur, sehingga tidak menimbulkan orang yang dilarang atau diperintahkan itu tidak menjadi lebih rusak lagi. Lebih rusak lagi. Ya. Itu katanya itu. Li'annal jahil, karena orang yang enggak mengerti itu rubbama da'a ilal batil, dia mengajak kepada yang batil padahal mestinya kepada yang hak. Wa amara bil munkar, dan memerintahkan yang mungkar padahal mestinya amar ma'ruf. Wa naha 'anil munkar wa naha 'anil ma'ruf, dan mencegah dari yang ma'ruf, mestinya dari mungkar. Ada lagi satu hal, wa qad yaghludu fi mawdi'il ghilzah fi mawdi'il layyin, kadang-kadang dia itu keras pada saat harus lemah. Mestinya dia lemah, lembek gitu, keras. Wa yalinu fi mawdi'il ghilzah, dan lembek pada waktu keras. Kan mesti begitu. Jadi kalau waktu keras harus keras. Kalau waktu lembek harus lembek. Ya kan begitu. Kalau keras terus bagaimana itu, nggak bisa pakai celana itu. Lembek terus nggak bisa dipakai. Jadi kapan dia harus lembek, kapan dia harus keras, lah itu baru. Makanya saya bilang saya setuju, Pak, di dalam melaksanakan pasal 33 Undang-Undang 145, Pak Presiden memang harus keras, kalau tidak akan tidak terjadi kemakmuran rakyat itu. Saya kira itu. Mudah-mudahan 50 tahun MUI memberikan kita semangat lebih tinggi, baik di dalam rangka khadimul ummah, melayani ummah, maupun di dalam rangka kita sebagai mitra pemerintah, sadiqul hukumah, sadiqun sadiq, yaitu orang mitra yang jujur dan melakukan i'anatan wa taqwiman, memberikan bantuan dalam bentuk apapun termasuk doa, tapi juga meluruskan, tapi dengan cara-cara yang santun, melalui tausiah yang santun kepada pemerintah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.